Tapi memang Presiden akan menghadiri KTT BRICS ya, di Rio de Janeiro, Brasil. Di Brasil. Nah memang kan di Arab Saudi Presiden tanggal 1 hingga 3. Lalu KTT BRICS-nya itu antara tanggal 6 sampai 8. Nah ada jeda apakah Presiden mau rencananya tuh ada 2 negara lagi. Apakah ke Perancis dahulu atau ke Jerman. Nah, kita masih menunggu itu karena sejauh ini agendanya sangat tertutup ya. Tapi yang jelas pada tanggal 6-8 Presiden Prabowo akan menghadiri untuk pertama kalinya KTT BRICS di Rio de Janeiro. Ini menarik karena kan bagaimanapun juga saat Indonesia memutuskan untuk masuk BRICS, banyak sekali gejolak yang muncul terutama dari negara-negara Barat. Betul. Tapi apa yang bisa kita harapkan dengan KTT BRICS ini? Ya kalau dengan Rusia kemarin kita lihat saat kunjungan Pak Prabowo ke Rusia sudah dijamu dengan baik. Meskipun ya Pak Prabowo bilang bahwa kita tetap non-blok. Gimana agar kita datang ke BRICS tapi relasi kita dengan blok manapun itu tetap baik? Bagus. Jadi memang dengan pendekatan tetap non-blok, Indonesia berusaha untuk memperluas pasar ya. Jadi begitu banyak kan komoditas kita yang memerlukan pasar yang begitu besar. Jadi tidak hanya pasar di Amerika maupun di Barat, tapi juga di lingkungan di sekitar negara-negara yang tergabung di BRICS. Begitu kan ada Brasil, ada Rusia, ada India, ada China, dan juga ada South Africa ya, Afrika Selatan. Nah, nanti dengan kehadiran kita di sana itu akan kita juga akan bergabung di New Development Bank yang didirikan oleh negara-negara anggota BRICS itu ya. Nah Indonesia akan di sana dan kita nanti tidak hanya bergantung lagi hanya kepada Bank Dunia, tapi juga ada New Development Bank yang dimiliki oleh negara-negara BRICS ya itu. Untung Indonesia dari I ya Mas, jadi nggak usah nambah 1 huruf tambahan lagi. BRICS-nya udah I barengan India. Nah, kita bergabung di sana bertambah loh. Jadi mereka kan hanya 5 ya. Nah, sekarang tuh anggotanya dengan tambah Indonesia menjadi 11. 11 negara anggota BRICS ya. Dan itu kita ada keuntungannya juga, ada potensi keuntungan, tapi juga ada potensi kerugian. Karena kan ini yang banyak juga dibahas, kalau kita masuk BRICS, nanti negara-negara Baratnya gimana? Betul. Dengan relasi yang sudah selama ini terjalin. Dari sisi politik aja kita dianggap ke timur-timuran blok ya, blok kepada ke timur gitu ya. Nah selama ini kan kita lebih banyak ke Amerika dan Eropa. Nah sekarang kita ke timur, sepertinya kita condong ke sana. Tapi sebetulnya dalam bidang ekonomi kita yang namanya memperluas pasar dan meningkatkan devisa itu kita harus kemana saja memang. Dan komoditas kita kan banyak. Kalau hanya ke barat terbatas banget gitu ya. Nah kalau kita ke Rusia, ke Cina, India, ataupun ke Afrika Selatan kita bisa lebih luas gitu ya. Jadi kerjasama ekonomi juga semakin bertambah. Lalu diversifikasi untuk ekspor maupun impor juga semakin bertambah juga. Meskipun dengan India kita hampir sama gitu ya. Tapi ya memang dibutuhkan strategi dan kreativitas khusus gitu supaya masuknya Indonesia ke BRICS, meskipun banyak yang menilai akan menimbulkan kerugian, tapi kita bisa meminimalisasi kerugian itu justru menjadi positif. Dan secara politik juga kita punya kekuatan baru ya Mas Har, nggak bergantung kepada blok barat tadi seperti yang kita bahas di awal. Salah satu keuntungan yaitu kita akan punya bargaining position yang kuat ya, posisi tawar yang kuat dengan IMF misalnya. Ya Bank Dunia, kita udah punya juga ikut bergabung di New Development Bank yang dimiliki oleh BRICS. Jadi memang sisi keseimbangannya itu yang harus dicari. Jadi so far so good lah ya kalau kita datang ke BRICS ya, kita
tunggu apa kesepakatan yang bisa Indonesia capai di sana. Betul, betul ya. Dan memang yang sekarang menjadi tantangan adalah bagaimana dengan kebijakan-kebijakan Indonesia baik ekonomi maupun politik yang terukur gitu ya dan strategis, kita bisa mengambil manfaat positif dari makin luasnya pasar, makin luasnya kerjasama, makin luasnya cakupan wilayah yang bisa kita rangkul. Tapi juga kita bisa meminimalisasi kerugian-kerugian yang dianggap terlalu ngeblok begitu ya. Tapi kita bisa tetap menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang non-blok ya. Tapi kita bisa mengambil sisi positif dari keberadaan kita di BRICS itu.